Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Akhlak, Bapak Abdul Ghafur SAG. Baiklah, perkenalkan saya di sini untuk memaparkan dari materi sabar, syukur, dan ridho. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Riani Taktafiani Hakim dari kelompok 1, kelas 1D dengan NIM 1240150040097. Baiklah, saya akan melanjutkan dari sebuah maparan dari sabar, syukur, dan ridho. Baiklah, yang pertama itu ada sabar. Mari teman-teman, sabar adalah segala sesuatu yang terjadi dalam senang hati. Dan orang sabar itu menyadari bahwa segala sesuatu terjadi itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan sabar di sini, orang yang sabar akan berhasil dalam meraih cita-cita dan segala tujuannya. Seperti makalah mengatakan, as-sabru yu'inu ala kulli amalin, yang artinya bersabar itu akan menolong dalam setiap pekerjaan. Oke. Orang yang sabar pasti dia akan memiliki jiwa yang kuat. Yang mana di sini jiwa yang kuat dia pasti akan tahan uji dalam setiap uji persoalan masalah dalam hidupnya. Dan orang sabar pasti Allah akan selalu bersamanya karena Allah menyukai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'ana atau innallaha ma'as-sabir. Dan yang terakhir, orang yang sabar dan tenang, karena sesungguhnya sifat sabar itu adalah mencerminkan puncak dari akhlak ketenangan jiwa seseorang. Oke, yang kedua itu ada syukur. Pengertian syukur di sini berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara yashkuru syukran, yang artinya berterima kasih atau syukur. Syukur dari kata syukuran, yang berarti itu mengingatkan akan segala nikmat Allah yang telah memberikan kepada hamba-hambanya. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia itu ucapan perasaan senang, bahagia, melegakan ketika mengalami kejadian yang baik. Nah, maka disimpulkan di sini bahwa syukur itu merupakan tindakan, ucapan maupun perasaan yang dapat setelah mendapatkan sesuatu. Nah, bentuk syukur itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu bersyukur dalam hati. Yang kedua itu bersyukur dalam lisan. Yang ketiga itu bersyukur dalam amal perbuatan. Nah, yang pertama dulu kita maparkan yang pertama. Yang pertama itu ada bersyukur dalam hati. Yaitu bersyukur dalam hati di sini mengakui dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah lah yang bisa memberikan nikmat tersebut. Nah, yang kedua itu ada apa? Bersyukur dalam lisan. Nah, biasanya itu kita itu bersyukur dalam lisan itu
mengucapkan segala sesuatu sejenis ucapan syukur, yaitu dengan kalimat hamdalah, atau yang kita bisa sebut alhamdulillah. Yang ketiga, yaitu ada bersyukur dalam amal perbuatan. Nah, bersyukur dalam amal perbuatan di sini menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya misalnya, ya kan? Allah itu memberi kita mata, memberi kita mulut, memberi kita otak, memberi tangan, memberi kaki. Itu semua dari semua itu adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, contoh yang pertama, dari mata. Allah berikan kepada kita itu merupakan suatu nikmat. Dengan mata kita bisa melihat, dengan mulut, dengan lidah kita bisa mengecap segala sesuatu rasa. Dengan tangan kita bisa memegang, kita bisa menyentuh segala hal. Dengan otak kita bisa berpikir, dengan kaki kita bisa berjalan. Masya Allah, itu semuanya segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, baik teman-teman sekalian, itu merupakan bentuk syukur. Nah, yang terakhir yaitu ada pengertian dari ridho. Nah, di sini ridho berasal dari kata rodia ya rodho, yang artinya itu rela, suka, dan gembira. Ridho dapat diartikan menerima yang diberikan Allah dengan lapang dada. Nah, di sini itu ridho itu masuk ke dalam kategori apa? Sabar. Sama, ridho sama sabar itu sama, hampir sama. Nah, menurut Al-Hujwiri, ridho itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ridho Allah terhadap hambanya, yang kedua ridho hamba kepada yang kedua itu ridho hamba kepada Tuhan atau pencipta. Nah, kalau misalkan ridho Allah terhadap hambanya itu Tuhan atau Allah itu memberikan kepada hambanya itu segala bentuk nikmat atau kasih sayang, ya, dalam segala hal-hal yang terkecil, dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, contohnya itu adalah pahala. Nah, pahala segala sesuatu yang baik, kita baik yang untuk dikerjakan itu bisa mendapatkan pahala. Bayangkan kalau misalnya kita membaca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran, setiap ayat, butir-butir ayat itu mengandung pahala yang banyak, berlipat-lipat ganda, sampai kita tuh gak bisa untuk menghitung, ya kan? Setiap ayat itu terhitung, itu pahalanya, masya Allah. Nah, kalau yang kedua itu ada karomah. Karomah itu berbentuk macam-macam, ya, karomah itu. Nah, yang terakhir apa tadi, yang kedua itu ada ridho dari dari hamba kepada Tuhan, yaitu dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kalian pasti udah tahu apa perintah Allah kepada umat, yaitu perintah Allah untuk segala umatnya, dengan cara kita disuruh untuk mengerjakan sholat. Dengan mengerjakan sholat itu segala perintah yang sangat wajib untuk dijalankan. Semua untuk seluruh umat manusia, umat Islam, dan menjauhi segala larangannya. Bentuk larangan Allah itu ada banyak, ya, segala larangannya yang kalian pasti udah tahu, yang memakan makanan yang haram, yang melakukan maksiat, bentuk kejahatan, segala sesuatu yang menurut Allah itu tidak bagus, itu untuk dihindarkan segala larangannya. Nah, baik teman-teman, di sini kita sudah memaparkan, maksudnya sudah tahu kan, dari bentuk sabar, pengertian sabar, dari pengertian syukur, dan dari pengertian ridho. Baik teman-teman, untuk mengulangi lagi, tadi syukur itu apa? Tadi syukur itu dari syukur itu kita itu menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Nah, kalau misalkan kita udah sabar, pasti
Allah itu akan bersama dengan kita karena asobru yu'minu ala kulli amalin. Apa? Karena bersabar itu menolong dalam semua pekerjaan. Dan dengan bersabar pasti kita kuat, mental kita tuh akan kuat dan bisa untuk uh, uji coba Tuhan uji untuk menghadapi segala persoalan masalah hidup. Nah, pasti dengan orang yang bersabar itu Allah itu akan bersama kita. Ingat, karena innallaha mana kita tidak sendiri. Allah itu selalu bersama kita. Dan yang kedua tadi apa? Ada syukur. Nah, di syukur ini segala nikmat yang telah Allah berikan dengan lapang dada. Jangan lupa ya untuk selalu bersyukur. Nah, bersyukur itu tadi ada berapa? Ada 3 ya, teman-teman. Yang tadi kita sudah pelajari, dan yang terakhir itu ada ridho. Ya, ridho itu apa tadi? Sukarela, sukarela, gembira ya kan? Dan menerima apa yang Allah telah berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan lapang dada. Oke, baik teman-teman. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabihi dan segala, kalau jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.